Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Kalau di video yang sebelumnya ya teman-teman, saya sudah membahas bagaimana saya membahas tentang yang dulu itu tentang apakah bisa kita pindah kerja atau pindah perusahaan di Korea. Itu sudah saya bahas ya teman-teman di video yang sebelumnya. Silahkan cek di video sebelumnya. Terus di video kali ini saya akan membahas tips dan trik bagaimana agar kita diizinkan oleh Sajangnim atau bos untuk pindah perusahaan. Karena apa? Kadang memang kalau nggak punya triks, kita untuk pindah perusahaan itu susah teman-teman. Jadi ya harus punya trik, harus kita ini pandai-pandai teman-teman ya. Harus pandai-pandai ngomongnya ke bosnya teman-teman biar dikasih izin untuk pindah perusahaan. Memang saya tidak pungkiri di Korea ini banyak sekali perusahaan atau WSA yang kerjaannya terlalu berat ya teman-teman. Bukannya saya menakut-nakuti yang ingin ke Korea ya. Memang yang di Korea itu perusahaan itu satu, memang banyak yang berat. Yang kedua, kadang terlalu beresiko teman-teman, banyak resikonya. Itu yang paling banyak. Terus yang ketiga, orang Koreanya itu kasar seperti itu teman-teman. Bagaimana tips dan triknya ya teman-teman? Langsung saja. Yang pertama, apabila teman-teman ingin pindah perusahaan dikarenakan kerjaannya itu terlalu beresiko ya teman-teman, atau bahaya kayak gitu ya, itu saya bagi tipsnya. Ngomong aja begini ya teman-teman, bos aku mau pindah tempat kerja. Nanti bosnya ngomong, kenapa kamu mau pindah kerja? Ngomong saja teman-teman, kalau saya kerja di sini itu badan saya itu nggak enak, ngomong gitu kan. Momi apa yung? Bareng udah nanti ditanyain apa yang sakit, bilang kayak gitu. Terus nanti sampean bisa bilang, itulah seumpamanya kerjaannya terlalu beresiko atau berat kayak gitu ya teman-teman, angkat-angkat beban yang berat kayak gitu. Ngomong saja, pinggang saya sakit kayak gitu, hori apa yo kayak gitu. Kalau nggak bisa, tangan saya sakit, dulu itu di Indonesia tangan saya itu dioperasi, sekarang kambuh lagi, bisa bilang kayak gitu ya teman-teman. Itu tips dan trik yang pertama. Bisa juga kalau seumpama itu ya teman-teman mengalami atau mendapat perusahaan yang alergi ya teman-teman, seperti nanti banyak debu atau apa gitu, kadang gatal-gatal. Ngomong saja, saya kerjaan di sini itu ini alergi, dilihatin kayak gitu. Ini tangan saya gatal-gatal kayak gitu ya teman-teman. Terus trik yang kedua, apabila cara yang begitu juga nggak bisa ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu teman-teman bisa ngomong begini teman-teman, bos saya mau pindah tempat kerja. Terus nanti bosnya ngomong kan, kenapa mau pindah tempat kerja? Saya ingin tinggal dengan istri saya, bilang kayak gitu. Istri saya sudah datang ke Korea kayak gitu ya. Seumpama teman-teman kerjanya di daerah bawah, seumpamanya di Busan kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngomong, saya ingin
tinggal bersama istri saya. Lah kamu istrimu di mana? Bilang aja di daerah atas teman-teman, di daerah Incheon atau di daerah Ansan atau di daerah Pyeongtaek kayak gitu teman-teman. Insya Allah nanti diizinkan teman-teman. Ngomong saja kalau ingin tinggal sama istri, tinggal bareng kayak gitu. Setelah itu juga bisa ngomong kayak gini teman-teman, saya itu ongkosnya itu kalau dari Busan ke Pyeongtaek itu banyak mengeluarkan duit untuk ongkos, bilang kayak gitu teman-teman. Itu juga insya Allah nanti diizinkan teman-teman ya. Terus masalahnya apa? Kalau orang Korea itu kalau orang udah istilahnya berumah tangga itu memang diprioritaskan teman-teman untuk tinggal bareng kayak gitu ya. Terus yang duit pun juga sama teman-teman. Uang itu kalau kita ngomong kita mengeluarkan ongkos yang banyak, wirawiri dari Busan ke Pyeongtaek jauh kayak gitu juga. Kalau masalah duit itu memang diprioritaskan teman-teman, alasannya kalau kayak gitu. Terus cara yang ketiga, apabila teman-teman cara yang satu atau yang kedua itu nggak diizinkan, teman-teman bisa telepon ke shelter. Shelter itu seperti ini ya teman-teman, kayak penerjemah atau istilahnya itu seperti kita tempat untuk meminta bantuan kayak gitulah teman-teman. Kasarnya seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa hubungi shelter di manapun bisa teman-teman. Sekarang banyak di setiap daerah itu pasti ada shelternya teman-teman. Itu ada orang Indonesianya, nanti sebagai kalau kita ada masalah apa-apa itu bisa hubungi ke shelter itu teman-teman. Itu saran yang ketiga. Untuk yang terakhir ya teman-teman, saran yang terakhir, tapi ya kalau bisa jangan sampai menggunakan cara yang terakhir ini ya teman-teman, karena ini caranya ini saya sudah bahas di video yang sebelumnya, tidak saya sarankan ya teman-teman, karena efeknya juga nggak bagus, kesannya juga kalau kita keluar dengan cara yang keempat ini tidak bagus teman-teman ya. Cara yang keempat yaitu mogok kerja teman-teman. Kalau kita udah memang nggak kuat, kita istilahnya udah semua cara dilakukan tetap nggak bisa pindah, padahal kita ini kerjaannya berat atau udah tubuh kita ini udah nggak kuat kayak gitu ya teman-teman, tapi masih ingin kerja di Korea, mau cari kerjaan yang lain. Cara yang terakhir ini bisa diterapkan ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak sarankan, tapi semoga saja dengan cara yang tadi, yang trik 1, 2, 3, teman-teman bisa pindah tempat kerja. Dan saya ingin membagikan pengetahuan saya ya teman-teman. Kalau seumpama kita ada masalah ingin pindah kerja atau terlalu banyak ya teman-teman, terlalu banyak beban di pikiran kita, usahakan untuk pekerjaan yang ekstrim seperti di peleburan kayak gitu, diusahakan tetap fokus ya teman-teman. Kalau kita itu kerja jangan teledor, walaupun kita terlalu banyak beban atau stres, sebenarnya kita udah tidak ingin kerja di pabrik kita ini kayak gitu karena kerjaannya ekstrim atau berat atau gimana, tubuh kita udah tidak kuat. Karena apa? Nggak semua orang itu bisa dipukul rata ya teman-teman. Alah kerjaan itu kuat kayak gitu, nggak bisa teman-teman, karena kita punya kekebalan tubuh atau itu sendiri-sendiri ya teman-teman. Memang saya nggak pungkiri itu ya teman-teman. Lanjut ke topik kita lagi. Yang saya sarankan tetap fokus dan berdoa ya teman-teman, semoga bisa diizinkan untuk pindah perusahaan. Mungkin itu saja ya teman-teman, triks dan tipsnya agar kita bisa pindah perusahaan di Korea ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana setelah kita mendapat izin pindah dari perusahaan teman-teman.
nanti saya akan bahas di episode yang selanjutnya. Terus simak channel Opa Sekia ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman semua. Semoga channel ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Matur suwun.